Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi dan masih di kitab 2 Tawarik. Kali ini kita ambil tema mengenai Raja Yosafat ya. Ada di pasal yang ke-17. Ini kita ambil dulu ceritanya, pembukaannya, bahwa Raja Yosafat itu dikatakan di sini Tuhan menyertai Yosafat, pasal 17 ayat 3 itu, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi Yosafat ini raja yang baik ya. Ayat 6 dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan ya. Katakan di sini juga pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bahkan dia mengutus beberapa pembesarnya untuk mengajar di kota-kota Yehuda agar mereka belajar Taurat Musa ya. Bahkan ayat 9 dikatakan mereka berikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan, mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi rakyat itu diajar, ini luar biasa ini ya. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Dikatakan di sini dia membangun benteng-benteng dan sebagainya. Nah, pasal 18 itu dikatakan ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, Ahab ini kita tahu raja Israel, kerajaan utara itu yang 10 suku, yang awalnya itu pecah ketika Rehabeam anak Salomo ya, ada seorang namanya Jerobeam bin Nebat memberontak bawa 10 suku itu, dan mereka langsung bikin penyembahan berhala ya. Bikin anak lembu emas, taruh di kota Dan, taruh di kota Betel ya. Mereka angkat imam-imam menurut yang mereka mau ya. Jerobeam bin Nebat juga bikin hari raya, pendeknya bikin ibadah yang baru ya. Sementara yang beribadah menurut aturan Musa, Taurat Musa, itu cuma yang Yehuda dan Benyamin ya, 2 suku itu ya. Nah, Ahab itu salah satu raja dari kerajaan utara yang memang sudah nggak menyembah Tuhan. Kebetulan juga ketepatan istrinya Ijabel orang Sidon menyembah juga Baal ya. Kita tahu ceritanya itu. Hanya dia di dalam Tawarik cerita mengenai Ahab itu tidak ditulis. Ini ditulis ini karena Yosafat menjadi besan dari Ahab ini. Itu makanya ditulis Ahab. Karena kerajaan Israel sudah nggak dicatat dalam kitab Tawarik karena sudah dianggap ya tidak lagi beribadah ya kepada Yahweh. Dan karena kitab Tawarik ini suatu kitab sejarah ya yang mencatat peristiwa-peristiwa mengenai dinasti Daud itu ya, yang beribadah kepada Yahweh, bahkan membangun bait suci, bahkan membuat ibadah yang sesuai pimpinan Tuhan, bernyanyi ya di kemah itu, di bait suci. Jadi di sini dikatakan Yosafat setelah kaya dan terhormat dia menjadi besan dari Ahab. Bersekutu dia dengan Ahab, seorang raja yang penyembah berhala lah ya. Nah, kemudian ya karena dia bersekutu begini, dikunjungilah raja Israel Yosafat mengunjungi Ahab di Samaria, ibu kota kerajaan Israel itu kan Samaria jadinya. Kunjungi ya, mereka bersilaturahmi lah, katakan begitu ya, bersekutulah mereka. Kemudian tiba-tiba Raja Ahab bilang, gimana kalau kita memerangi Ramot Gilead. Ramot Gilead itu satu daerah seberang sungai Yordan itu, sebelah timur itu ada daerah yang katanya itu daerah Israel. Nah, kita diam aja, nggak merebutnya dari tentara, dari orang Aram. Akhirnya Yosafat bilang, ya tanya dulu lah Nabi. Nah, kita minta petunjuk Tuhan. Karena Yosafat ini kan seorang raja yang baik ya.
Kemudian datang 400 dipanggil ya. Israel mengajak 400 orang banyaknya nabi-nabi. Kita tahu di zaman Jebel itu nabi-nabi palsu, nabi Baal, nabi apa? Asyera atau apa itu? Wah, itu banyak, ada 400, ada 450, kira-kira barangkali 850 yang melawan Elia itu. Ya. Nah, ini ada 400 orang, ya. Nabi ini ditanya sama Raja Ahab, gimana kita boleh nggak saya memerangi Ramot Gilead? Ya, nabi-nabi ini bilang boleh, maju aja. Ya, nggak tahu bahwa nabi-nabi ini Tuhan sudah punya cerita tersendiri ya. Mengenai nanti kita lihat ya, itu tanya lagi Yosafat bilang apa nggak ada lagi nih? Mungkin Yosafat juga nggak yakin ini dengan yang 400 ini. Coba apa nggak ada lagi nabi yang lain supaya kita minta petunjuk, karena di zaman itu kan meminta petunjuk Tuhan tuh ya melalui nabi, suara nabi. Kata Ahab, ada namanya Mika bin Yimla katanya, tapi aku nggak suka sama dia karena dia selalu membuatkan yang jelek tentang aku, katanya Ahab. Pengertian yang jelek ini saya menduganya begini, yang tidak sesuai dengan keinginanku. Karena keinginan Ahab itu udah pengen dia mau memerangi Ramot Gilead, itu keinginannya Ahab. Dan 400 nabi ini ya yang mendukung keinginannya. Jadi dianggap apa? Ini baik nih nabi-nabi ini. Tapi kalau Mika bin Yimla, nah ini dia selalu sepertinya melawanlah keinginan si Ahab ini. Padahal si Mika ini di sini dia sudah mendapat penglihatan, dikatakan di sini kata Mika, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini dikatakan Tuhan bicara ini seperti dalam Dewan Musyawarah waktu Ayub, peristiwa Ayub itu ya. Di sini Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Nah, maka tampil suatu roh, aku akan masuk sebagai roh dusta kepada nabi-nabinya. Nah, itu dia masuk kepada 400 orang itu dengan menjadi roh dusta. Jadi nabi-nabinya itu yang 400 itu udah ngomong nggak benar. Ya makanya bilang maju aja terus ya, karena sebenarnya Tuhan sudah putuskan di sini bahwa dikatakan di ayat yang ke-22, Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu kata Mika ya, kepada Ahab. Sudah ditetapkan kau akan mati di Ramot Gilead. Itu sebabnya Tuhan izinkan, Tuhan atur lah ya sedemikian bahwa roh dusta itu masuk kepada 400 nabi itu supaya nabi-nabi ini bicara kepada Ahab supaya maju ke Ramot Gilead, supaya dia siapnya mati di situ. Ya. Nah, Ahab ini marah sekali, pokoknya penjarakan dia itu ya. Ini juga nabi yang palsu ini, Zedekia bin Kenaana, terus menampar pipi Mika, dibilang mana mungkin roh Tuhan pindah daripada aku masuk kepadamu. Ya. Akhirnya ya udahlah, kita lihat nanti lah ya. Apa benar enggak ini ya. Kemudian Mika dipenjara, tangkap Mika, kembali kepada Amon, penguasa kota ya. Masukkan orang ini ke dalam penjara, beri dia makan roti, dan biasanya memang begitu ya, nabi yang asli yang benar itu dia mengalami perlawanan ya. Dan dia minoritas. Ini juga kalau nabi palsu itu yang nggak beres itu biasanya mayoritas itu, banyak, dan biasanya dia diterima oleh penguasa-penguasa ya. Dapat fasilitas lah ya. Kemudian di sini yang satu yang saya melihat, Yosafat dikatakan ayat 28 ini, pasal 18 ini. Sesudah peristiwa Mika bernubuat itu, Yosafat nggak dengar Mika. Ya, Yosafat mendengar yang 400 nabi-nabi palsu itu. Karena dikatakan 28 ini, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Jadi nggak didengar si Mika ini, nabi asli yang sungguh yang membawa firman Tuhan, nggak didengar. Yang didengar yang 400 nabi palsu itu, yang udah kemasukan roh dusta, itu yang didengar baik oleh Ahab maupun oleh Yosafat. Jadi Yosafat ini, jadi ini saya melihat begini ya, suatu persekutuan atau koinonia yang nggak beres ini. Ini Yosafat bersekutu dengan Ahab ini nggak beres ini.
Ya bagaimana Yosafat menyembah Yahweh, itu si Ahab menyembah Baal. Bagaimana mau bisa bersekutu? Terang dengan gelap yang nggak mungkin. Ya akibatnya malah Yosafat mengikuti si Ahab, mendengarkan nabi-nabi palsu yang kemasukan roh dusta itu, yang 400 orang itu. Yosafat nggak mampu lagi mendengar Mika. Ya karena koinonia ini yang mau saya bahas hari ini, itu koinonia, suatu fellowship yang salah, ya persekutuan yang salah, membuat orang telinganya juga ya salah juga, udah semua jalan hidupnya pun salah juga. Saya nanti mau beri contoh-contoh lah beberapa ya. Ada beberapa yang contoh kita, Salomo, Abraham, Jonathan, Barnabas kalau yang di Perjanjian Baru. Coba dulu kita lihat Salomo lah ya. Koinonianya dia nih, tadinya dia seorang yang berhikmat, dia seorang yang mengikuti Yahweh lah. Dia bangun bait suci, dia apa semua kita tahu lah, itu udah kita bahas. Tapi koinonianya, fellowshipnya, koinonia itu istilah Yunani ya, untuk artinya fellowship, persekutuan. Fellowshipnya Salomo ini dengan istri-istrinya itu yang menyeret dia menjadi tidak sepenuh hati lagi menyembah Yahweh. Dia udah ada fellowship, dia udah jatuh cinta katakanlah, dia menyukai perempuan-perempuan asing, ya. Amon, Moab, Sidon ya, perempuan-perempuan yang bukan Israel dia suka gitu. Anak Firaun juga ya, dia ambilnya semua 1000. Akhirnya juga Salomo tua itu istri-istrinya itu yang minta bangunkan mesbah untuk ilah ini, untuk ilah itu. Wah, akhirnya Yerusalem selain bait suci ada banyak mesbah-mesbah untuk dewa-dewa asing. Nah, Tuhan melihat hati Salomo udah gak sepenuhnya lagi mengikuti Yahweh. Ini gara-gara fellowship Salomo itu, persekutuan Salomo dengan istri-istrinya itulah yang menyebabkan dia terseret ke dalam penyembahan berhala. Makanya Tuhan kan melarang jangan orang Israel bersekutu dengan bangsa-bangsa lain, karena nanti bangsa-bangsa lain itu atau kawin mengawin, jangan. Nanti kan bangsa itu akan membawa kamu kepada penyembahan berhala mereka. Nah, Salomo ya, kasus Abraham juga begitu. Kita tahu Abraham waktu di Ur Kasdim, itu daerah Irak itu sekarang itu, dipanggil kan, keluarlah dari rumah ayahmu. Abraham gak keluar dari rumah ayahnya, dibawa ayahnya, atau entah ayahnya yang bawa Abraham atau gimana ceritanya, pokoknya mereka keluar, datang si Terah itu bapaknya Abraham ikut. Bahkan Lot kemenakan Abraham ikut juga. Jadi ada koinonia yang gak benar nih di sini nih, antara Abraham, Terah bapaknya, dengan Lot kemenakannya. Jalan juga, mereka keluar juga dari Ur Kasdim mengikuti perintah Tuhan juga, tapi sudah nggak benar. Koinonianya ini ada yang nggak beres lah. Dan Tuhan akan bereskan ini nanti. Berjalanlah mereka dari Ur Kasdim, berhenti di Haran. Kalau di peta tuh kalau lihat ini Ur Kasdim, ini Haran, ini dia tanah perjanjian. Berhenti mereka di Haran. Perjalanan iman terhenti karena koinonia yang nggak benar itu. Perjalanan iman Abraham itu terhenti di Haran. Ya. Tunggu dulu mati si Terah itu. Baru Abraham jalan lagi menuju tanah perjanjian. Jadi matilah dulu Terah di situ, baru Abraham jalan. Jadi koinonia ini merusak perjalanan iman. Ya, merusak. Koinonia yang enggak benar ya. Persekutuan yang enggak benar itu merusak. Kemudian ketika di tanah perjanjian ribut lagi. Gembalanya Lot dengan gembala Abraham ribut. Itu sebenarnya cara Tuhan aja supaya Abraham dengan Lot mesti pisah. Ya. Kalau istilah Alkitabnya ada pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pokoknya harus pisah aja. Akhirnya pisahlah Abraham dengan Lot. Ya. Barulah Tuhan bisa memberi janji kepada Abraham. Kau lihat setelah dia pisah dengan Lot, kau lihat ke kiri kanan apa semua ini akan kuberikan kepadamu. Perjalanan Abraham terus ya. Kemudian Jonathan. Ini juga kita sudah bahas itu. Dia fellowshipnya dengan Saul bapaknya. Raja Saul ya. Jonathan itu sudah bagus. Dia udah punya jiwanya berpadu lah. Bersekutu dengan Daud, saling mengasihi, luar biasa mereka ini.
Daud dengan Jonathan. Bahkan mereka mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Kemudian Jonathan juga bilang, kalau kau nanti orang pertama, aku orang kedua. Tandanya udah apalah. Sudah mantap lah ini kelihatan fellowship ini. Cuma Jonathan tetap berfellowship dengan Saul dan tetap tinggal di sana Saul. Ya, ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul ya, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari goa ke goa begitu. Jonathan nggak bersama Daud. Memang Jonathan menguatkan Daud juga, tapi akhirnya dia pulang lagi kembali kepada Saul. Dia fellowship lebih erat lah fellowship ya, karena bapaknya kandung atau bagaimana ya. Ya jelas lah bapaknya kandung. Kemudian karena kita tahu kan ini sebenarnya Daud ini akan jadi raja, tinggal tunggu waktu aja. Saul pasti mati karena dia sudah memberontak kepada Tuhan. Ketika Saul mati, Jonathan ikut mati karena Jonathan dalam fellowship atau dalam koinonia dengan Saul. Ya. Gagallah perjanjian mereka itu dengan Tuhan, ya fellowship mereka gagal karena koinonia Jonathan dengan Saul itu nggak putus. Ya. Itu sangat mengganggu sekali. Bahkan ya itu jadi matilah. Aturannya jadi orang kedua si Jonathan. Gara-gara koinonia ya, Jonathan gak melepas daripada Saul. Ya akhirnya mati Saul, mati juga Jonathan. Ya. Ini kita melihat contoh-contoh ini koinonia atau fellowship yang gak benar akan membuat masa depan orang pun gagal. Contohnya lagi Barnabas. Ya, ini ada kasus kita tahu kan Barnabas. Tadinya dengan Paulus itu, kisah para rasul 13. Di Roh Kudus bilang, pisahkan Saulus dan Barnabas, Saulus dan Paulus ya, dengan Barnabas. Untuk tugas yang akan kuberikan pada mereka. Rupanya tugas mereka itu, dan mereka dibantu oleh Markus. Markus ini kemenakan Barnabas, ada fellowship. Hubungan darah lah ya. Ada hubungan darah. Berjalanlah mereka ya, kita tahu ceritanya sejangka waktu si Markus karena masih muda kali ya. Dia melihat perjalanan ini sulit, susah, dia tinggalkan tim itu. Pulang dia ke Yerusalem. Ke Antioquia. Ya karena dari Antioquia itu diutus. Kemudian perjalanan misi kedua, Paulus bilang sama Barnabas, ayo kita kunjungi lagi saudara-saudara kita yang sudah kita injili itu. Barnabas mau ngajak Markus. Paulus tegas bilang, oh jangan. Kita tidak bisa fellowship dengan orang yang udah gak setia lah, katakan begitu ya. Waktu susah, kau tinggalkan tim ini. Ya gak bisa lagi lah, kata Paulus. Barnabas keras. Nah ini kan kalau dipikir-pikir, kenapa ini ya? Ya orang menduga ya karena kemenakannya. Akhirnya pisahlah Barnabas sama Saulus sama Paulus ya. Paulus milih Silas. Dan itu jemaat menumpangkan tangan ke Paulus dan Silas. Jadi dalam perselisihan ini jemaat itu lebih mendukung Paulus daripada Barnabas. Barnabas pelayanan juga ke Siprus, dia melayani dengan Markus, tapi nggak lagi dicatat di Kisah Para Rasul itu. Pelayanan Barnabas itu apa yang dikerjainnya, bagaimana, nggak dicatat lagi. Nggak bisa dijadikan contoh, kira-kira begitulah. Sudah salah Barnabas ini. Karena fellowshipnya dengan atau karena hubungan darahnya dengan Markus, dia ngotot bertahan. Kalau Paulus sih dalam hal itu betul. Jangan kita bersekutu dengan orang-orang yang sudah menunjukkan ketidaksetiaan ya, dalam melayani. Jadi kita coba masuk dulu dalam aplikasi ini ya. Koinonia ini ya, ini paling banyak istilah ini disebut dalam tulisan Rasul Yohanes ya. Kita tahu ini, coba dulu kita baca Rasul Yohanes ini. Koinonianya yang 1 Yohanes ini ya, kita baca dulu coba di sini. Ini surat Yohanes ini kita tahu kan Yohanes dikucilkan. Artinya dikucilkan oleh gereja yang jatuh itu, yang gereja yang udah menyimpang itu, di 7 gereja Asia itu. Rasul Yohanes dikucilkan di Pulau Patmos. Itu berarti dia sudah diputus koinonianya. Koinonia Rasul Yohanes dengan gereja-gereja jatuh sudah putus.
Karena gereja-gereja yang jatuh ini sudah menyimpang dengan ajaran William Ijabel Nikolaus. Dia itu merusak koinonia. Itu sebabnya Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama dibilang gini, ayat 3, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya tujuannya kamu pun beroleh persekutuan, koinonia, fellowship dengan kami. Dan ya, jenis persekutuan kami itu ini, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini persekutuan, kalau saya bandingkan dengan ayat yang di Yohanes pasal 17 ini persekutuan hayat saya menyebutnya. Persekutuan joy atau persekutuan hidup Kristus. Ini coba dulu perhatikan pasal 17 Yohanes 2 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, hayat atau joy. Hidup kekal itu ini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau orang itu di dalam hayat, di dalam hidup Kristus itu, dia akan mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Itulah jenis persekutuannya. Jadi Rasul Yohanes mengatakan kepada gereja yang jatuh ini, persekutuan kami ini adalah persekutuan hayat, persekutuan organisme, ya, hayat Kristus, tubuh Kristus, ya, organisme, koinonianya kami dengan hayat. Tidak, hayat ini, organisme ini tidak dirusak oleh ajaran hierarki itu, Nikolaus, Bileam, dagang itu, dan Ijabel merampas otoritas. Karena otoritas dalam organisme ini otoritas hayat. Kayak tubuh itu ya, anggotanya memang tangan kaki, tapi tangan nggak punya otoritas, kaki juga nggak punya otoritas. Ini cuma anggota-anggota dia hanya menundukkan diri, mengikuti arus hayat, mengikuti pimpinan hayat. Kaki dan tangan saling, ya, saling membangun, saling membantu. Tapi yang menentukan itu hayat. Hayat tubuh itulah yang menentukannya, kan. Jadi persekutuan Rasul Yohanes itu adalah persekutuan hayat. Bukan persekutuan yang dirusak. Sudah rusak ini persekutuan ini, ya. Malah udah nggak ada, sudah nggak ada lagi persekutuan hayat dalam gereja yang jatuh ini, nggak ada lagi. Nah, jadi koinonia ini betapa pentingnya karena begini, gereja itu adalah koinonia itu. Fellowship antara kaki, tangan, apa semua anggota-anggota tubuh, itulah dia gereja. Itulah fellowshipnya, itulah gereja. Karena fellowshipnya itu kan fellowship hayat. Gereja itu sesuatu yang bukan berasal dari hubungan darah atau fellowship berdasarkan apa kayak proyek apa kayak time manager dengan bawahan, ya. Kalau organisasi kan gitu, yang atas itu manajernya, yang ini bawahnya kita punya proyek ini, target kita ini, tujuan visi kita ini apa semua itu hubungan, ya memang hubungan dagang sebenarnya sih, ya, namanya gereja organisasi begitu kan sudah jadi dagang, ya kan. Enggak, itu persekutuannya lah yang begitu. Persekutuan gereja itu adalah persekutuan hayat, organisme. Kayak bapak dengan anak, ya. Ada kan bapak-bapak rohani udah dewasa dia, ya, ini anak-anaknya. Fellowship, ya. Fellowship bapak anak lebih tepat kalau dikaitkan, dijelasin, ya. Persekutuan hayat itu kayak persekutuan bapak dengan anak, sesama anggota. Makanya Yesus bilang jangan diantara kamu pemimpin, ya, kamu semua saudara. Kita fellowshipnya soalnya fellowship hayat, bukan fellowship yang berdasarkan project, ya, atau kayak manajer dengan bawahan, gitu, enggak begitu, ya. Bukan hierarki lah, ya. Kalau yang hierarki itu karena otoritasnya otoritas garis komando itu, yang organisasi itu kan itu bukan gereja yang begitu. Gereja itu adalah organisme. Ya, itu koinonianya, persekutuannya adalah persekutuan hayat. Pertumbuhannya juga nanti pertumbuhan hayat. Pemimpin ada nggak dalam tubuh? Ada. Itu dibilang di sini urat-urat dan sendi-sendi. Coba dulu saya baca. Kolose 2:19. Dan yang tidak berpegang teguh pada kepala,
yang daripadanya seluruh tubuh melalui, ya perhatikan ya, melalui sendi-sendi dan urat-urat. Ini simbol daripada para pemimpin itu, sendi-sendi dan urat-urat yang menunjang dan mengikat bersama tubuh itu, ya, baru tumbuh dengan pertumbuhan yang dari Elohim. Jadi inilah dia gereja. Gereja itu organisme. Gereja adalah koinonia hayat, persekutuan hayat, ya. Maka itu kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dalam nama itu simbol daripada reputasi Tuhan, karya Tuhan, karakter Tuhan, ya. I am the life, ya, fellowship, dalam hayat, ya. Apabila 2-3 orang berkumpul dalam hayat, kira-kira begitulah. Aku hadir, kata Tuhan di situ. Bisa jadi 100 orang, 200 orang kumpul, belum tentu berkumpul itu dalam hayat, ya. Kalau masing-masing ngejalanin hidup lamanya, masing-masing punya tujuan misi visi sendiri, tidak ada persekutuan dalam hayat. Ibrani 10:25 itu juga itu menekankan itu, koinonianya, ya. Pertemuan di alam lebih tinggi, bukan pertemuan hubungan darah, kira-kira begitulah, tapi itu hubungan yang sinagoge, perkumpulan di alam sorgawi, alam hayat, ya. Begitu, ya. Jadi gereja adalah organisme, gereja adalah persekutuan hayat. Nah, persekutuan hayat ini bisa rusak kalau dalam kasus yang Yosafat, ya, karena besanan. Bukan hubungan darah, ya, bukan besan lah, ya. Pokoknya hubungan manusiawi lah. Dengan Salomo, kasus Salomo hubungan kayak suami istri begitu, ya. Kasus si Jonathan dengan Saul, bapak anak, keluarga, hubungan darah ini. Kasus Barnabas, ya, hubungan darah juga, kemenakan. Nah, jadi kita kalau yang di sinilah kita ditantang untuk, kalau mau bangun gereja, ya ikutin pimpinan hayat. Bagaimana hayat Kristus itu. Kita harus fellowship dengan orang-orang yang memang menjalani hayat Kristus juga. Nggak bisa kita fellowship dengan orang yang, ya kayak Rasul Yohanes lah. Dia nggak bisa fellowship dengan gereja yang udah jatuh, yang udah menyimpangkan ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus. Rasul Yohanes nggak punya persekutuan lagi. Makanya Rasul Yohanes bilang, apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan, kami sampaikan supaya kita ada persekutuan. Karena kita sebenarnya udah gak ada persekutuan. Karena kalian ini gak lagi berfungsi sebagai organisme. Persekutuan kalian tuh gak lagi persekutuan hayat. Sudah dirusak persekutuan hayat itu oleh hierarki ajaran Nikolaus, oleh Jebel, orang-orang yang merampas otoritas Tuhan, oleh perdagangan di antara kalian itu. Baik suci kan dagang, ya, cari untung dalam pelayanan, cari jabatan dalam pelayanan, cari kemuliaan manusia dan pelayan yang udah begitu itu, bagaimana lagi ada persekutuan hayat? Nggak ada. Jadi Rasul Yohanes bilang, ya, kami beritakan ini supaya kalian bisa bersekutu dengan kami, karena persekutuan kami persekutuan hayat. Enak loh persekutuan hayat itu. Komunitas yang saling mengasihi, saling menasihati, saling membasuh kaki, saling menegur, ya gitu. Hubungan hayat itu enak. Kayak dalam tubuh ini, kaki dan tangan kan saling, ya, saling menopang, saling mendukung. Apa kesimpulannya ini sekarang, ya, koinonia ini? Ini makanya ada seorang nabi akhirnya datang menegur si ini, Yosafat. Coba perhatikan pasal 19 ini, ya. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemui Yosafat. Ini sebenarnya Yosafat hampir mati nih gara-gara persekutuannya dengan Ahab. Waktu dia perang di Ramot Gilead, ini tentara Aram ini udah mengepung dia. Untungnya gini, tentara Aram itu dikasih nasihat, jangan kamu berperang dengan sembarang orang, tapi dengan Raja Israel aja. Tapi karena Raja Israel itu, si Ahab itu menyamar, dia masuk ke daerah pertempuran, menyamar dia. Sementara Yosafat pakai pakaian yang apa? Lengkap lah sebagai raja. Jadi orang Aram pikir, oh ini dia Raja Israel, kita mau serang. Kemudian di sini dikatakan Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Untunglah ini, ya.
gara-gara fellowship dengan Ahab yang fasik itu. Ya biarpun besan, ya kenapa berbesan dengan orang yang kayak gitu, ya. Untunglah Tuhan Yosafat berteriak dan Tuhan tolong, ya, nggak jadi mati dia di situ, ya, gara-gara persekutuannya dengan Ahab. Tapi di sini ditegur, ya, ada seorang nabi namanya Yehu bin Hanani, ya, dikatakan gini, dia ngomong sama Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik, yang nolong dalam perang itu, dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Oh, jadi sebenarnya kita bukannya membenci orang-orang yang membenci Tuhan, dan gitu. Memang kita nggak bisa aja fellowship, udah nggak bisa. Apa ya istilahnya? Beda auranya lah, beda ininya lah, ya. Beda rohnya. Jadi nggak mungkin lagi kita fellowship sama orang-orang yang nggak hidup dalam hayat. Kita ini membangun gereja, membangun fellowship dalam hayat, mengikuti pimpinan hayat dalam batin. Ketemu sama orang yang pikirannya proyek, pelayanan. Karena dalam kekristenan misalnya, orang itu jelas proyek itu, mikir bagaimana besar. Tetapkan tujuan, misi, dan visi. Cari jiwa, cari fasilitas, cari kemuliaan manusia. Kita harus besar, karena Big Babel itu. Nggak bisa kita fellowship dengan kita persekutuan hayat. Yang penting kudus dulu, kudus. Holy City. Kalau ini Big Babel, Big City. Nggak bisa, nggak bisa ketemu itu. Ya, nggak bisa. Jadi ya sudahlah, ya berarti kita ya kesimpulannya ya, marilah kita mempertahankan persekutuan hayat, karena itulah yang membangun gereja. Bangun gereja adalah bangun koinonia dalam hayat itu. Oke, haleluya, amin.